Kisah si Mira, Liku Hidup Manusia, Kisah Nyata by Lia Kasim. Kalian bisa menilai dari sisi baik dan hikmahnya ya guys. Berusaha berpikir positif, jangan ambil dari sisi negatifnya. Manusia pasti pernah bodoh dan melakukan kesalahan yang mungkin sama sekali tidak terlintas akan terjadi dalam diri kita masing-masing, apalagi dalam usia remaja. Setidaknya dia tidak menambah kesalahan yang lebih berdosa dengan menggugurkan kandungannya. Dia tetap kuat dan tegar menjalani hidupnya. Anak yang berkulit putih, pipi cabi, imut dan cantik. Dialah si Mira. Ya, Mira teman masa mudaku. Kak, aku hamil. Gimana ini kak? Tolong aku kak. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang bisa kakak bantu dek? Kataku. Kakak juga bingung. Kenapa adik tidak jaga diri? Setidaknya adik KB. Aku pun gak tahu kak. Aku memang KB, tapi aku lupa bulan lalu untuk minum pil KB-nya. Karena aku pikir gak mungkin bisa begitu cepat kebobolan hamil hanya karena sebulan tidak minum. Karena aku sudah mulai mengkonsumsi pil KB udah lumayan lama. Kakak kan gak tahu, aku minum pil itu sudah hampir 3 tahun. Berturut-turut tidak pernah sekalipun aku lengah. Jadi gimana? Tanyaku padanya. Kamu ingat kan siapa yang terakhir kali berhubungan badan denganmu? Ya, seingatku terakhir aku ML dengan Andrew kak. Tunggu, Andrew bukannya pacar adik kan? Tanyaku padanya. Karena seingatku Andrew ini yang membiayai Mira untuk tidak pergi bekerja atau bergelut dengan dunia malam lagi. Dia yang memberi rumah kontrakan dan biaya bulanan untuk si Mira. Iya kak, Andrew memang pacarku. Tapi apakah dia mau bertanggung jawab? Karena kakak kan tahu diriku yang punya masa depan kelam. Bahkan aku bersyukur dia mau membiayaiku dan melarangku untuk tetap berada di dunia yang kejam itu. Harusnya dia mau bertanggung jawab dong, kataku. Setidaknya dia kan pasti cinta dan menerima anaknya. Kapan menurut kakak waktu yang tepat untuk membicarakan hal ini kepadanya? Secepatnya, kataku. Makin cepat makin bagus kan? Demi anak yang ada di perutmu dek. Biar cepat kalian menikah. Dan si bayi juga bisa cepat ada status dalam hukum. Dan satu yang kakak minta dan mohon sama kamu Mira, jangan sekali-sekali bahkan sedikit pun punya pikiran yang tidak-tidak. Apalagi sampai ingin membunuh anak yang tidak berdosa itu. Aku belum tahu kak, serunya. Kita lihat nanti gimana ya. Sambil menutup teleponnya, aku yang bingung dan terkejut pun diam seketika. Ya, kemarin Mira adik angkatku yang cantik menelepon berjam-jam untuk membicarakan hal yang sangat tidak dia duga-duga. Dia mendadak terlambat datang bulan dan udah cek pakai alat kehamilan atau tes P dan ternyata dia hamil. Aku sangat kasihan dengan nasib hidupnya. Maka setelah mengenal dan mengetahui kisah hidupnya, aku memberanikan diri ngomong kepada Mira untuk menjadikan dia adik angkatku. Dan dia sangat bahagia dan secepat kilat bilang, iya. Inilah sedikit cerita tentang kisah kelam Mira. Mira anak paling besar dari keluarga yang sederhana, yang mempunyai keluarga yang sangat berantakan menurutku. Akan tetapi kita tidak boleh menghakimi orang tuanya ya guys. Dia mempunyai ayah keturunan Chinese dan ibu Jawa. Tapi ayahnya tidak menginginkannya karena dulu ibunya hanya selingkuhan atau bisa dibilang simpanan ayahnya yang sudah beristri. Jadi menurut cerita dari Mira,
Ibunya hanya diberikan biaya untuk hidupnya tanpa mempunyai ikatan yang sah. Karena gimana pun memang tidak bisa juga mereka bersatu dalam hubungan yang sangat rumit itu. Hingga akhirnya dia besar tanpa adanya sosok figur seorang ayah. Tapi dia sangat ikhlas menerimanya. Oh, Mira, anak yang berbakti menurutku. Singkat cerita, si ibu akhirnya menemukan laki-laki baru dalam hidupnya, sesama suku Jawa, dan menerima Mira serta kisah hidup ibunya. Hingga akhirnya mereka menikah secara resmi di mata hukum yang berlaku. Sampai ibunya melahirkan adik-adiknya, dia tumbuh dengan ayah tiri dan adik tirinya. Akan tetapi, disitulah bermulai kehancuran hidupnya. Ketika dia berumur 13 tahun, dia mendapat perlakuan pelecehan seksual dari ayah tirinya. Dia tidak berani berkata kepada ibunya dan menyimpan semuanya sendiri. Setelah menginjak 14 tahun, dia bergaul dengan teman yang salah. Hingga akhirnya terjerumus ke dalam dunia malam yang kelam. Sungguh sebenarnya aku tidak tega menceritakan kisah Mira, guys. Sambil menulis ini aja, aku tanpa sadar meneteskan air mata. Betapa kasihan kisah hidupnya. Di umur yang masih belia, dia sudah bekerja jadi tulang punggung untuk keluarganya. Karena ayah tirinya yang bejat itu tidak bekerja, hanya bisa bermalas-malasan saja di rumah. Sedangkan ibunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan buruh cuci. Jadi dia merasa karena hidup dan masa depannya udah hancur, kenapa tidak sekalian hancur tapi menghasilkan uang dan sukses. Hingga berjalan selama 3 tahun, dia bergelut di dunia malam yang kejam itu. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Andrew dan saling jatuh cinta. Tapi Andrew ini anak muda yang juga keturunan Chinese. Oh iya, pasti teman-teman bertanya, bagaimana aku bisa mengenal Mira bukan? Dulu ketika dia mengontrak rumah dengan Andrew, mereka berada di satu komplek dengan rumahku. Bahkan kami bertetangga sebelahan. Dari seringnya kami berjumpa, akhirnya saya merasa cocok berteman dengannya. Singkat cerita, Mira ternyata sudah seminggu menghilang. Rumahnya selalu tertutup, tidak pernah menelepon, dan aku pun bingung serta bertanya-tanya dalam hati, apa yang terjadi dengannya? Nomor HP-nya pun tidak bisa dihubungi. Aku yang merasa kasihan dan sudah menganggapnya adik sendiri pun mencoba datang ke rumah orang tuanya. Mungkin dia ada di sana menurutku. Akan tetapi ternyata ibunya berkata Mira juga sudah seminggu gak ada kabar, dan bahkan sudah sebulan gak ada kasih uang untuk hidup adik-adiknya. Ingin sekali aku berkata kasar kepada ibunya. Yang dia tahu hanya uang, uang, dan uang. Sedikit pun dia tidak pernah mau tahu tentang kehidupan si Mira, atau bahkan tersiksanya si Mira. Harapanku sia-sia setelah hampir sebulan tidak berjumpa ataupun berkomunikasi dengan Mira. Aku cuma bisa berdoa semoga dia sehat selalu dan terhindar dari bahaya. Hingga suatu hari, tok tok
pintu rumahku ada yang mengetuk. Saat itu aku berpikir, siapa yang bertamu di saat malam hari? Begitu aku buka pintu, ternyata... Hai guys, penasaran kan sambungan dari ceritanya apa? Kalau penasaran jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman semuanya. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya ya, biar nggak ketinggalan untuk cerita selanjutnya. Bye-bye.